Selamat siang Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Selalu berharap Bapak Ibu senantiasa semangat untuk melalui hari-hari kita ke depan. Baik, pada siang hari ini kita akan kembali lagi belajar bersama-sama Bapak Ibu. Dan saya akan share screen. Ya, kali ini tema yang akan kita bahas bersama-sama adalah tips sehat, tips tetap fit dan kuat dengan produk Chlorophyll Plus, ProRG9 Plus, Calciumax, dan Colostrum. Jadi sekarang kita akan membahas tentang produknya, ya. Kalau kemarin kita membahas, tentu ada dua hal yang kita bahas, produk dan kesehatannya, masalah kesehatan. Nah, sekarang kita akan melihat kekuatan produk, 4 produk ini di dalam aplikasi kesehatan kita sehari-hari. Sebenarnya Bapak Ibu, ini adalah materi pengulangan, ya. Jadi mengulang-ulang saja, tetapi memang cara belajar kita adalah memang harus diulang-ulang supaya melekat gitu ya. Yang kita tahu tidak cukup kita tahu, tetapi kita mengerti. Apalagi setelah dimengerti, diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kemudian kita juga bisa mengerti lagi, mengetahui lagi berikutnya. Jadi Bapak Ibu, proses pembelajaran adalah ketika kita membaca, ketika kita mendengar, kita mengerti. Kita mengetahui. Setelah tahu, apakah kita benar-benar mengerti? Kalau ada orang yang bertanya, buat apa sih klorofil? Kamu minum klorofil? Oh, yang saya tahu, klorofil itu bagus untuk peredaran darah. Itu doang. Untuk pencernaan ada nggak? Untuk saluran kemih ada nggak? Nah, ini pernah saya bahas kan. Nah, hari ini saya akan mereview kembali supaya Bapak Ibu tidak hanya tahu saja, tidak cukup tahu tetapi mengerti, ya, to understand. Setelah Bapak Ibu to know, Bapak Ibu to understand. Setelah itu ngapain? To do, melakukan, minum supaya bisa lebih paham pengetahuan itu dimengerti, terus kita bisa aplikasikan dalam tubuh kita sehari-hari untuk kita mengerti, oh ternyata setelah minum klorofil rasanya seperti ini. Kalau saya tahu klorofil, kemudian saya tahu itu melancarkan peredaran darah, ketika nggak sakit minum, tapi ketika sakit, gimana ya rasanya? Oh ternyata saya punya pengalaman ketika pusing, sakit kepala, minum klorofil hilang. Wah ini dia. Jadi tidak perlu sakit, kita tetap minum. Seperti itu. Baik, selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengingat kembali akan Chlorophyll Plus minuman multikhasiat. Saya sudah pernah bahas, berharap Bapak Ibu masih ingat. Kalau yang belum pernah, kita akan bersama-sama belajar kembali. Iya, manfaat di dalam sistem tubuh kita itu ada 3 ya, Bapak Ibu bisa ingat ya. Klorofil itu untuk cleansing, membersihkan, balancing, itu adalah menyeimbangkan, kemudian activating, mengaktifkan, seperti itu ya, memberikan energi. Bapak Ibu, cleansing itu adalah sebuah aktivitas di dalam tubuh, di mana kalau seperti kita pegang sapu, yaitu untuk cleansing, seperti itu ya. Ada sesuatu, ada tools atau alat yang dipakai untuk membersihkan. Demikian juga untuk klorofil. Kenapa klorofil bisa membersihkan? Karena struktur molekulnya itu terdiri dari 2, yaitu kepala dan ekor. Ya, ekornya bersifat lipofilik atau mudah berikatan dengan lemak. Sebaliknya adalah kepalanya mudah berikatan dengan air. Sehingga ketika kepalanya itu menarik ekornya itu, racun dan kotoran-kotoran dibawa. Ya, bisa visualisasi imajinasi dipakai seperti itu. Kemudian balance mengandung vitamin dan mineral serta protein yang menyeimbangkan. Saya berkali-kali mengatakan bahwa setiap waktu, setiap saat kita itu terus melakukan keseimbangan. Bahkan setiap detik, tubuh kita itu tidak pernah berhenti selama kita bisa bernafas, gitu ya. Jadi setiap saat, setiap waktu itu terjadi keseimbangan. Kalau lagi sakit kepala nggak terjadi keseimbangan, minum klorofil akan terjadi keseimbangan baru lagi. Nah, klorofil identik dengan air. Sekali lagi, kekurangan tubuh kita, kekurangan air di dalam tubuh kita akan menjadi pemicu semua penyakit. Bapak Ibu, orang yang hipertensi ternyata kekurangan air. Orang yang diabetes kekurangan air dalam waktu yang menaun. Coba saja cek Bapak Ibu, kalau orang-orang yang kena hipertensi, tanyakan,
selama 3 tahun ini Bapak Ibu cukup nggak minum air? Kalau resep saya atau rumusnya adalah 0,04 kali berat badan, itu artinya kebutuhan tubuh kita itu adalah 40 cc setiap kilogram berat badan. Atau kalau yang tidak pernah beraktivitas ya 0,03 gitu ya, atau 30 cc per kilogram berat badan. Atau kalau misalnya olahragawan ya 50 cc per kilogram berat badan. Jadi kebutuhan 1 kilogram berat badan kita itu 50 cc bagi yang beraktivitas gitu ya. Kalau kita biasa-biasa saja olahraga seminggu 3 kali itu 40 cc per kilogram berat badan atau 0,04 kali berat badan. Nanti hasilnya akan dengan 1 liter. Nah, aktivasi itu mengaktifkan regenerasi tubuh dan memberikan energi tadi saya bilang. Nah, di dalam sistem tubuh kita itu secara imunologi klorofil meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan respon penyembuhan luka, baik luka dalam dan luka luar, mengikat radikal bebas atau racun, membantu mengatasi anemia terutama defisiensi besi. Nah, ini tentu tidak perlu kita sakit anemia dulu, harus mengkonsumsi klorofil. Kemudian dalam sistem endokrin menyeimbangkan kadar gula darah. Kita tahu bahwa kadar gula darah merupakan masalah yang sangat banyak yang ternyata hanya kekurangan air. Karena tubuh kita ketika kekurangan air semuanya macet. Ya seperti motor kalau nggak ada bensin ya semuanya macet. Nah macet itu dipaksa jalan terus gitu karena kadang-kadang orang mengabaikan volume air yang dia minum. Menjaga keseimbangan hormon, estrogen, progesteron pada masa menopause, mengatasi bau badan. Menarik sekali sebenarnya ini ya. Kemudian mencegah osteoporosis karena sebenarnya dengan kita minum klorofil, kita minum air, itu sirkulasi di dalam tubuh kita itu sangat baik. Nah nanti hubungannya kalau mencegah osteoporosis tidak hanya dengan kalsium magnesium, tetapi dengan pro-ARG juga, dengan kolostrum juga. Nanti kita akan lihat. Kemudian sistem pencernaan, memperbaiki sistem pencernaan termasuk mengatasi gangguannya. Nah, tidak cukup klorofil Bapak Ibu, saya biasanya memberikan resep kolostrum. Karena kalau kolostrum nanti bisa kita lihat ya, rentang penggunaan kolostrum itu dari bayi sampai orang tua. Kemudian mensupport detoksifikasi di liver dan meregenerasi liver. Kita tahu liver adalah merupakan organ terpenting, organ detox yang terpenting di dalam tubuh kita. Karena detoksifikasi yang sebenarnya adalah di liver. Walaupun kita sering detox paru, Pak, itu adalah ekskresi gitu ya, mengeluarkan CO2, mengambil O2. Jadi tidak serumit di liver atau pipis gitu ya. Pipis itu adalah organ sekresi, mengeluarkan air, ada zat-zat diambil lagi, tetapi tidak serumit di liver. Kemudian di sisi pernafasan memperkuat fungsi paru-paru. Jelas sekali di sini ya, karena memang dia membantu oksigenasi juga. Kalau misalnya semakin banyak air, sel darah merah semakin banyak, semakin lancar gitu ya, otomatis di dalam paru-paru pun juga pertukaran oksigen dan CO2 akan semakin lancar. Beda kasus kalau kita nggak ada air, siapa yang mau lewat ke situ, pembuluh darahnya nggak lancar. Demikian ya, hubungannya sangat dekat dengan air, seluruh sistem tubuh kita. Integumen itu kulit, menyembuhkan luka luar. Kemudian pada sistem syaraf membantu regulator suhu tubuh. Tidak hanya itu ya, syaraf itu juga kecuali klorofil, kalsium, magnesium, sangat besar sekali perannya. Membantu menghambat pembentukan batu ginjal, menghambat infeksi bakteri di saluran kemih. Tentu ini kembali lagi pasangannya adalah air. Jantung dan di sistem jantung dan pembuluh darah melancarkan peredaran darah. Sekali lagi oksigenasi. Mengapa banyak sekali fungsinya? Karena di dalam klorofil mengandung vitamin-vitamin, kemudian mineral gitu ya, kemudian asam amino dan enzim. Superoksida dismutase atau SOD ini juga merupakan kandungan yang sangat penting. Nitrogen reduktase, antioksidannya banyak sekali, ada flavon, seglikosid sapon. Ya ini Bapak Ibu bisa mengerti atau bisa mendalami kalau kepo-kepo gitu ya, silakan cari googling apa sih sebenarnya flavon itu gitu ya, dan lebih efektif dari vitamin E. Tentu ini jumlahnya juga sesuai dengan komposisi yang sudah diriset sedemikian rupa ratusan kali sehingga menghasilkan suplemen yang sangat baik yang tinggal kita konsumsi. Berikutnya Bapak Ibu, aturan mainnya atau anjuran pemakaiannya, dewasa 5 cc dilarutkan dengan 240 cc 3 kali sehari. Jangan lupa minum air putih sesuai kebutuhan ya.
Kemudian anak-anak sepertiga sampai setengah sendok teh sehari sekali atau 2 kali. Anak-anak dibagi menjadi 2, 6 sampai 12 tahun dan 2 sampai 5 tahun, sepertiga sendok teh pagi setelah makan pagi hari. Nah, ini dia kalsium magnesium. Bapak Ibu kalau punya produknya bisa diintip ya lengkapnya, pasti di sini komposisinya sangat detail gitu ya. Misalnya magnesium oxide, zinc oxide, mangan oxide, dan vitamin D. Nah, di sini vitamin D juga sangat diperlukan. Nah, komposisi dasar tubuh kalsium ini menduduki urutan yang kelima ternyata. Kalsium ini Bapak Ibu mineral yang penting sekali di dalam tubuh. 99% ada di tulang, 1% ada di peredaran darah. Tetapi 1%-nya itu sangat penting. Kalau di tubuh kita kekurangan kalsium di dalam peredaran darah, itu juga akan sangat menghambat banyak sekali hal. Ya, jadi ternyata kalsium menduduki urutan kelima dari komposisi dasar tubuh manusia. Yang pertama adalah oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, dan kalsium. Ini menurut Nordin yang di Nutritional Consideration ya. Jadi ini merupakan mineral yang sangat penting di dalam komposisi dasar tubuh manusia. Nah, Bapak Ibu, di dalam kesehatan kita, kalsium dikenal sebagai nutrisi kesehatan tulang, gigi, tendon, dan kulit. Tidak hanya itu, sekali lagi ya Bapak Ibu, mengapa dikatakan tulang gigi? Karena memang 99% ada di sana gitu. Nah, fungsinya meremajakan, menjaga kepadatan dan kekuatan tulang dan gigi, serta mencegah osteoporosis. Sama ya, pasangannya dengan siapa tadi? Kolostrum. Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, keteraturan irama jantung, dan tekanan darah. Ini nanti hubungannya juga bisa ke ProRG yang melebarkan pembuluh darah. Kemudian menyeimbangkan gula darah, sama ya dengan klorofil. Klorofil menjaga gula darah, menjaga kesehatan syaraf tubuh dan fungsi pergerakan otot, menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Sama kan? Ada mirip-miripnya. Jadi ada irisan himpunan antara keduanya ya, klorofil dan kalsium magnesium. Oleh karena itu, sebenarnya penggunaan nutrisi ini bisa saling mendukung atau saling bersinergi. Menjaga kecukupan kalsium, mineral, dan vitamin lainnya pada saat masa pertumbuhan, dewasa, orang tua, hamil, menyusui, pasca menopause, dan pada mereka yang membutuhkan. Sebagai suplemen umum harian, karena dibutuhkan di dalam menjaga banyak fungsi metabolisme lain agar berjalan normal. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kalsium magnesium ini sangat diperlukan oleh tubuh kita. Silakan Bapak Ibu mulai bertanya di kolom chat supaya tidak tiba-tiba setelah selesai ketika saya menyampaikan presentasi ada sesuatu yang menggelitik, silakan dituliskan supaya nanti bisa saya langsung jawab. Nah, komposisi kalsium magnesium tadi saya sudah singgung ya, ada kalsium, ada fosfat, magnesium, zinc, magnesium, zinc, dan vitamin D. Jadi berulang. Bapak Ibu, ini adalah suatu komposisi yang ini mangan maksudnya Bapak Ibu ya, mangan ini ya. Komposisi yang sudah sedemikian rupa diatur sehingga ketika kita konsumsi memberikan kontribusi yang sangat nyata. Salah satu kontribusi yang pernah saya rasakan Bapak Ibu, kalsium magnesium ini tidak hanya sebagai tadi ya meremajakan kulit, kemudian tulang atau tendo, tetapi dia juga berfungsi sebagai stress release gitu. Ketika saya stres, saya pernah cerita, saya akan mengalami kalau orang Jawa bilang ketutan. Saya tahu ini adalah manifestasi stres yang ada di tubuh saya. Bapak Ibu punya manifestasi yang berbeda-beda kalau stres. Lalu saya tahu bahwa ini syarafnya capek gitu ya. Ketika kedutan datang, saya minum kalsium 2 kali 2 gitu. Kalau setiap hari saya minum 2, berarti saya ketika stres saya minum 4. Nah, itu ternyata sangat nyata dirasakan oleh tubuh saya. Nah, Bapak Ibu bisa aplikasikan juga. Bisa jadi karena memang kekurangan. Nah, ketika saya cek laboratorium beberapa hari yang lalu, saya was-was karena memang sekarang kecenderungan para ibu-ibu atau remaja kekurangan vitamin D itu besar sekali. Dan ternyata saya juga kurang 7 poin. Harusnya itu 30, saya hanya mengandung vitamin D, kandungan vitamin di dalam tubuh saya hanya 23. Otomatis saya harus kejar 7 poin untuk sampai ke normal. Apa sih sebenarnya
kepentingan kandungan vitamin D di dalam tubuh kita banyak sekali. Ketika kekurangan vitamin D di tubuh kita akan muncul penyakit-penyakit yang sekarang banyak diderita orang adalah autoimun. Nah, kebanyakan orang dengan autoimun itu vitamin D-nya itu nggak cuma kekurangan tapi drop gitu ya. Benar-benar benar-benar nggak insufisiensi tetapi memang betul-betul tekor. Nah, bagaimana? Aneh kan Bapak Ibu? Sementara Indonesia berkelimpahan dengan sinar matahari tetapi kita sendiri kekurangan vitamin D. Nah, sekarang sebenarnya sinar matahari adalah mensupport untuk terjadinya vitamin D, matangnya vitamin D. Tentu tidak hanya sinar matahari saja, pola makan, suplemen, dan sebagainya. Kalau kita nggak makan, berjemur terus, tetap aja jadi kurus kering gitu kan, tetap makanan itu diperlukan untuk matahari memproses terbentuknya vitamin D. Nah, kemudian, sorry Bapak Ibu, ini kepencet. Jadi anjurannya 2 kali 1 tablet untuk anak-anak ya, atau 2 kali 2 tablet untuk orang dewasa, tentu sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya pada pertumbuhan anak-anak bisa 3 kali 2. Nah, sampai kepada produk yang mengandung L-arginin. Ini saya hanya mengingatkan lagi Bapak Ibu bahwa ini adalah struktur arteri ya, dinding arteri. Ada berlapis-lapis, yang paling dalam itu namanya endotel. Kemudian di luarnya ada tunika intima, ini otot semuanya, yang perbedaannya perbedaan serat-seratnya. Kemudian tengah ada tunika media dan tunika eksterna. Tugas mereka masing-masing berbeda-beda. Dan yang sekarang kita akan soroti adalah endotel. Ini adalah endotel, tempat bekerjanya L-arginin. Ya, jadi sintesa L-arginin mendorong sintesa nitrit oksida atau oksida nitrat di endotel, meningkatkan aliran darah dan mendukung kesehatan jantung dengan dilatasi. Dilatasi itu melebar, ya, seperti jalan yang ketika macet banyak yang parkir, setelah parkirnya dibuang disuruh jalan, maka kelihatan lebar. Karena ternyata memang harusnya lebar karena banyak yang parkir jadi seperti sempit. Nah, nitrit oxide itu adalah berupa gas. Setelah L-arginin masuk ke dalam tubuh kita, merangsang terbentuknya nitrit oxide di endotel, gitu ya. Akhirnya melenturkan otot-otot ini, melenturkan otot-otot pembuluh darah dan melebarkan jalan, maka oksigenasi akan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, kalau tadi di klorofil plus ada juga kan oksigenasi. Jadi proarginine dan klorofil bisa bekerja sama. Kemudian vasodilatasi ini, pelebaran pembuluh darah ini akan memberikan efek oksigenasi ke seluruh organ meningkat, ya, mencegah aterosklerosis, mencegah hipertensi tentunya, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, meningkatkan tingkat energi. Nah, fungsi kekebalan tubuh ini kita sempat bahas ya, proarginine dan antibody. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat, cukup detail saya menjelaskannya. Meningkatkan tingkat energi kita, terutama untuk orang-orang teman-teman yang mau olahraga, membantu membangun otot dan meningkatkan sirkulasi. Ini adalah berbicara tentang lalu lintas di dalam tubuh kita, karena lancarnya lalu lintas akan menentukan kecepatan delivery, ya. Kecepatan kalau kita pesan GoFood kok lama banget ya, macetnya di mana gitu. Kalau lalu lintasnya lancar, klik GoFood-nya cepat, nyampainya juga cepat. Ini berbicara lalu lintas ini betul-betul prinsip sekali dan persis sekali ketika kita membayangkan tata kota. Sekarang pada masa pandemi lalu lintas lancar karena semua minggir-minggir semua di dalamnya, semuanya ada di dalam rumah. Kalaupun ada yang ke kantor juga dibatasi. Nah, takaran sajinya ini juga sempat saya sharingkan, ada vitamin yang cukup lengkap, ada vitamin D-nya juga, walaupun jumlahnya sedikit gitu ya, tetapi ketika kita mengkonsumsi itu sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, kalau di dalam takaran saji itu ditulisnya seperlima saset, itu karena memang Badan POM menganjurkan demikian, tetapi kalau kita menganjurkan 1 saset itu sama dengan 10 gram itu masih sesuai dengan takaran yang masih normal atau komposisi atau dosis yang masih
bisa diterima oleh tubuh kita. Kemudian sampailah kita pada kolostrum. Nah, kolostrum merupakan cairan berwarna kuning yang dihasilkan pertama kali oleh kelenjar mama atau kelenjar susu pada 24-48 jam setelah melahirkan selama periode menyusui. Bayi yang lahir belum memiliki mekanisme sistem imun yang efektif untuk melindungi tubuh dari bahaya infeksi. Kolostrum mengandung sistem imun yang dibutuhkan bayi. Nah, ini menarik sekali ya Bapak Ibu ya, karena ternyata memang kalau zaman dulu kalau manusia melahirkan disuruh membuang, setelah penelitian dilakukan ternyata kolostrum ketika ibu melahirkan itu paling penting. Nah, kandungan di dalam kolostrum mengandung imunoglobulin lengkap, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Nah, fungsinya sebagai antibodi untuk mempertahankan kekebalan tubuh, mencegah dari bahaya infeksi karena virus dan bakteri. Oleh karena itu, pada masa pandemi, kolostrum ini bisa dijadikan tameng, karena tentu bukan hanya karena serangan SARS COVID ya 9 ini, tetapi karena memang sebelumnya pun juga kolostrum dipakai untuk mencegah virus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Menetralkan racun, bertanggung jawab dalam proses alergi, maksudnya bisa dipakai untuk mencegah alergi ataupun mengatasi alergi. IgG dipakai untuk menentukan kualitas produk, menetralkan racun dan mikroba di pembuluh darah dan kelenjar limfe. Sebenarnya ini membantu juga untuk ngontrol racun-racun yang ada di dalam produk itu sendiri. Tapi sebenarnya walaupun ini IgG ini seolah-olah itu tidak pernah kita kenal, tapi betul-betul luar biasa manfaatnya, baik di dalam produk itu sendiri maupun di dalam tubuh kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kolostrum ini, saya kadang-kadang suka keliru klorofil dan kolostrum, mengandung laktoferin. Nah, ini adalah ikatan protein dan mineral besi yang berfungsi sebagai antivirus, sekali lagi antibakteri dan anti radang serta anti kanker. Kemudian laktoferin plus lisosim dan imunoglobulin A merupakan probiotik yang memelihara saluran cerna di usus dengan memelihara flora usus untuk proses fermentasi makanan. Ini mengapa seringkali teman-teman yang berkonsultasi dengan saya, kalau ada gangguan MAH, saya seringkali merekomendasi kolostrum daripada yang lain. Bukan berarti yang lain tidak cocok, bukan, tetapi kolostrum ini yang paling soft diberikan, ya. Kemudian proline rich polypeptide atau kolesterinin campuran alami prolin menghambat penyakit neurodegeneratif. Jadi ini juga sangat baik untuk syaraf ya, infeksi virus, kekebalan yang terlalu aktif, asma, alergi dan autoimun. PRP juga menambah fungsi kognitif. Saya mengatakan tadi ada satu nutrisi yang rentang pemakaiannya besar, panjang dari bayi sampai orang tua adalah kolostrum ini. Dan vitamin A, B, C, E, dan asam folat berfungsi sebagai antioksidan yang mampu mencegah kerusakan sel, memperkuat sistem imun, dan membantu pertumbuhan jaringan. Mineralnya juga lengkap nih, ada kalsium, ada magnesium juga, ada fosfor yang ada di dalam kalsium magnesium. Oleh karena itu, kolostrum dan magnesium sangat baik dikonsumsi oleh ibu menyusui dan ibu hamil. Oke, kesimpulannya, kolostrum adalah suplemen untuk anak dan sampai orang dewasa, ibu hamil menyusui dan usia lanjut, meningkatkan daya tahan tubuh, daya konsentrasi, merangsang pertumbuhan tulang gigi, menghaluskan kulit dan rambut, kemudian membantu mempertahankan kadar gula darah dan kolesterol darah tetap stabil, memperlambat proses penuaan, mencegah osteoporosis dan menghambat pertumbuhan tumor, bersifat atau memiliki aktivitas antivirus, antibakteri, anti parasit, anti kanker, mengandung probiotik untuk menjaga pencernaan, memperbaiki kondisi autoimun dan meningkatkan massa otot. Komposisinya, setiap kapsul mengandung 350 mg kolostrum dengan kadar imunoglobulin 9%, cukup besar. Kemudian anjuran pemakaiannya 1 kali 4 kapsul 1 jam sebelum makan atau sebelum tidur. Tentu ini disesuaikan dengan usia. Kalau ini adalah orang dewasa. Mengapa? Kalau anak-anak, mengapa sebelum makan sebelum tidur itu karena pertumbuhan anak-anak akan cenderung di growth factor itu muncul pada saat malam hari. Oh, sorry, 2 kali. Oke, demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Saya melihat
Di kolom chat sudah ada yang bertanya. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu. Iya, dari Pak Eman, Ibu Dokter, kapan LJP boleh minum tanpa air? LJP itu liquid klorofil ya. Aduh, saya tuh kalau singkatan agak grogi. Mudah-mudahan betul ya, liquid klorofil ya. Oke, minum tanpa air. Kapan? Kalau kita sehat kapan saja bisa. Tetapi biasanya teman-teman bisa jadi misalnya kalau saat mulut kita tidak enak, kalau saat kita rasa ada infeksi mulut, itu bisa kita dibuat kumur-kumur dulu di dalam mulut, itu bisa tanpa air, karena itu akan efektif. Coba aja kumur-kumur di dalam mulut kalau misalnya pagi hari gitu ya, kalau misalnya ada gangguan di dalam gusi atau gigi, kumur-kumur, lalu bisa juga ditelan, langsung ditelan. Itu ketika tidak dicampur air, sangat efektif untuk memelihara bau mulut atau higienitas mulut gitu ya. Enggak harus ketika kita ada masalah bau mulut terus menunggu gitu, enggak. Saat kita sehat pun juga sangat baik. Kemudian pada kasus-kasus yang biasanya saya rekomendasi adalah ketika kasus gagal ginjal. Tapi saya tidak sembarangan memberikan ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada kasus gagal ginjal tetap saya sih berharap silahkan berkonsultasi, karena kita tidak boleh sembarangan juga memberikan nutrisi kepada orang-orang dengan kasus gagal ginjal. Ada juga sih yang merekomendasi pada orang yang sakit MAH, tapi tadi saya katakan kalau orang yang sakit MAH, saya cenderung memberikan kolostrum gitu. Karena kolostrum itu lebih aman. Kalau untuk anak-anak bisa dicampur air hangat. Demikian juga untuk orang dewasa. Karena kalau cocok minum klorofil itu nggak apa-apa, tapi diencerkan. Ada juga sih, minum cairan nggak usah diencerkan bisa, kalau cocok tidak masalah. Nah, sekarang cocok atau tidak cocok, caranya bagaimana? Satu-satunya cara tidak lain tidak bukan harus mencoba. Karena ketika saya bicara saya cocok nih, pada saat saya MAH, saya minum klorofil tanpa diencerkan. Orang lain cocok, pasti cocok? Belum tentu. Jadi mesti dicoba. Jadi kalau ada pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh orang lain, lebih baik kita uji coba kepada orang yang belum pernah sesuai dengan etiket. Misalnya kita tidak tahu, mesti bertanya kemana, lihat etiketnya, oh aturan minimal seperti itu, oh cobakan seperti itu. Ya. Kemudian, Bu Nuni, Dok, untuk Kalmak, berapa kapsul yang harus diminum untuk mencegah COVID dan untuk yang terjangkit COVID? Oke, kalau untuk mencegah sesuai dengan kapasitas tadi ya, 2x2 gitu. Kalau yang terjangkit, jangan lupa minum. Itu yang minum yang utama. Bisa juga 2x2, karena ini adalah suplemen. Jangan lupa Bapak Ibu, suplemen itu tidak hanya dari sinergi ya, karena yang lain-lainnya juga tetap diperlukan. Jangan berpikir bahwa sinergi bisa menghapus semua gangguan atau gejala COVID, tetapi kekuatannya cukup bisa diandalkan. Kolostrum, kalau saya lebih cenderung ke kolostrum. Bukan berarti kalsium magnesium tidak boleh. Silakan minum kalsium magnesium 2x2 dan kolostrum bisa diminum 3x10. Banyak sekali, tapi itu akan lebih aman, akan lebih nyata karena isinya adalah imunoglobulin yang cukup lengkap, tadi kita sudah bahas. Kemudian Bu Sari Subekti, siang Dok, saya mau tanya, kakak saya umur 48 tahun, kok sudah menopause, penyebabnya apa ya Dok? Silakan Bu Sari bertanya kepada kakak, kira-kira yang pertama, dulu mensnya usia berapa? Jadi ada fenomena orang-orang yang menstruasi lebih awal, itu menopause-nya juga lebih cepat. Kemudian usia menopause itu sebenarnya 45 itu sudah bisa menopause. Kalau dikatakan umur 42 tahun itu menopause
premenopause seperti itu ya. Dan coba dievaluasi selama sebelum mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu, bagaimana pola makannya. Apakah cukup kalsium, bagaimana sayur-sayuran, bagaimana ikan, bagaimana daging seperti itu ya. Itu juga sangat menentukan karena menopause itu juga dipengaruhi tidak hanya kandungan kalsiumnya saja, tetapi hormonalnya, keseimbangan hormonal bagaimana. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi yang saya tidak bisa mengatakan, oh menopause karena A, belum tentu juga. Karena keseimbangan hormonal itu terjadi tidak hanya 1-2 tahun yang lalu, tetapi 10-20 tahun yang lalu. Bagaimana menjaga, bagaimana olahraga, dan sebagainya. Atau bagaimana mengelola stres, itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian dari Mbak Fitri, dokter, berarti kalau kedutan itu berhubungan dengan syaraf, karena ayah saya usia 89 tahun, kalau tidur suka kedutan. Sebaiknya takaran minumnya kalmak berapa ya dok? Itu salah satu Mbak Fitri, karena saya stres, maka syarafnya tegang. Nah, kalau Bapak yang sudah 89 tahun, tentunya kebutuhan kalsium tidak begitu banyak, silakan diberikan 2 kalsium saja sehari. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Kemudian yang tadi saya mengatakan, nutrisi yang rentang minumnya boleh banyak adalah kolostrum. Silakan diberikan juga kolostrum, karena kadang-kadang kita tidak tahu kekurangan mineral apa yang ada di dalam tubuh Bapak, kekurangan vitamin apa yang ada di dalam tubuh Bapak. Karena hebat sekali sudah sampai 89 tahun, itu ya, 90 hampir 90 tahun, itu metabolisme semuanya menurun. Bukan berarti kita harus jangan dibom oleh nutrisi. Karena apa? Karena mesinnya juga pasti nggak kuat kalau banyak-banyak juga nutrisinya. Yang jadi nanti kecapean, seperti itu ya. Jadi mesti dikonfirmasi, Bapak kalau sudah minum ini rasanya bagaimana? Itu yang bisa kita berikan solusi kepada orang tua yang sudah lanjut. Mudah-mudahan bisa membantu ya Mbak Fitri. Ya, kemudian Pak Leo. Di Bandung, saya ada teman, ini Pak Leo di Bandung maksudnya ya, saya ada teman kena stroke karena sejak lahir pembuluh darahnya tipis. Oktober lalu sudah dioperasi, apakah ProArdi klorofil bisa menanggulangi, kayaknya ya Pak ya, kok menanggulangi agar tidak berulang dok. ProArdi dan klorofil adalah satu faktor yang lain banyak sekali. Ya, jadi memang tidak bisa mengandalkan 2 ini, tetapi sangat berharap bisa membantu, menguatkan. Nah, jangan lupa bahwa pembuluh darah ProArdi itu melebarkan pembuluh darah, klorofil juga ada di dalam berperan ada di dalam isi dari pembuluh darah atau di airnya gitu ya. Jangan lupa menguatkan dinding pembuluh darah dengan kalsium, magnesium. Karena tetap membutuhkan kekuatan mineral-mineral yang dibutuhkan untuk menguatkan. Apalagi tadi pembuluh darahnya tipis. Berarti harus ada nutrisi-nutrisi yang dikonsumsi untuk menguatkan pembuluh darahnya. Hati-hati, tetap menggunakan aturan main di etiket dulu gitu ya. Kalau ada kasus khusus seperti teman Pak Leo ini, silakan menggunakan aturan main sesuai dengan etiket supaya dirasakan manfaatnya. Jangan langsung diberikan banyak atau coba-coba, jangan, karena Pak Leo sudah tahu kondisinya beliau, gitu ya. Jangan lupa juga jaga 5 keseimbangan, karena suplemen ini adalah menjadi bagian dari asupan makanan. Selainnya apa? Selainnya olahraga, mengelola stres, cukup istirahat atau tidak, kemudian bagaimana aktivitas kerjanya atau aktivitas sehari-hari itu juga sangat menentukan. Tidak bergerak, minum suplemen, itu tidak akan terjadi keseimbangan. Tentu bergeraknya sesuai dengan kapasitasnya. Mudah-mudahan bisa membantu ya Pak Leo. Kemudian ada pertanyaan Bu Hasniar Mufidati. Mau tanya dok, bagaimana dengan orang yang jatuh akibat tenis, kemudian dia mengalami lumpuh di kaki, apa bisa minum kalmak? Bisa.
Kalau pertanyaannya bisa minum Kalmak, bisa. Tetapi Kalmak tidak menyembuhkan lumpuh. Kelumpuhan itu banyak sekali penyebabnya. Saya tidak tahu apa namanya jatuhnya seperti apa. Kalau kakinya lumpuh berarti biasanya ada gangguan di tulang belakang. Kelumpuhan terjadi ada cedera di tulang belakang. Entah itu tulang belakangnya saling terantuk seperti itu sehingga syarafnya terganggu. Kemudian Ibu Kasih Jati, Bu Dokter mau tanya berapa selang waktu sebaiknya minum produk sinergi seperti kolostrum dan spirulina, Kalmak dan ProArgi atau produk lainnya. Kolostrum, spirulina dan Kalmak boleh diminum bersama-sama. ProArgi kalau bisa, kalau misalnya mau minum keempatnya, ProArgi itu cairan. Cairan ketika masuk ke dalam mulut kita sampai ke usus itu hanya membutuhkan 10 menit. Cepat kan ya? Karena itu berupa cairan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau minum sesuatu ada cairan dan tablet, itu lebih baik cairan dulu, kira-kira 15 menit kemudian baru minum tadi. Misalnya mau minum kolostrum, spirulina, Kalmak silakan. Misalnya kolostrum 2, spirulina 2, Kalmak 2 itu silakan. Tapi ProArgi sudah diminum dulu. Demikian juga dengan klorofil. Kemudian dari Pak Iljufri. Selamat siang, Bu Dokter. Saya Iljufri dari Pekanbaru. Saya mau tanya kalau expired sudah. Oh, ya. Kalau misalnya Bapak memiliki produk lupa minum gitu Pak ya. Kalau Bapak lupa minum silakan Bapak minum sendiri. Nggak apa-apa. Jangan dijual pokoknya ya. Dan cara ngetesnya kalau misalnya berupa kapsul dibuka, kalau masih bertabur gitu ya, tidak gembel silakan. Karena memang kalau sudah expired sering dibuka tutup, takutnya berjamur dan lembab. Hati-hati. Walaupun dalamnya masih oke, tapi kalau luarnya sudah diselimuti oleh jamur atau kapang yang tidak kita tahu, lebih baik jangan. Tapi kalau masih tertutup rapat, tergantung expirednya kapan. Kalau expirednya sudah 5 tahun yang lalu ya jangan. Kalau misalnya baru kemarin, sekarang Februari, baru kemarin Januari atau Desember 2020, silakan aja dikonsumsi untuk sendiri ya Pak ya. Oke. Kemudian dari Pak Andi Ananta. Selamat siang Dok, kalau kolostrum dan ProArgi apa boleh diminum berdekatan mengingat keduanya sebaiknya diminum sebelum tidur? Oke, yang tadi saya sudah sampaikan ya Pak. Jadi ProArgi dulu, seperempat jam kemudian baru kolostrum. Seperti itu teknisnya. Jadi yang cair dulu, baru yang padat. Bu Reti, siang Dok, kalau klorofil, ProArgi dan Kalmak berapa batas usia minimal yang bisa dikonsumsi? Yang bisa konsumsi produk-produk tersebut. Jadi, ketiga produk ini di-create untuk orang dewasa. Sekali lagi, produk nutrisi sinergi di-create untuk orang dewasa kecuali kalau ada note-nya, ada catatan di etiketnya. Misalnya seperti garik dan kolostrum. Itu bisa untuk anak atau klorofil, ya ada takarannya. Nah, batas usia minimal. Nah, kalau secara umum sebenarnya pada bayi tentu nggak boleh ya. Dan kenapa? Karena bayi itu adalah umur 0 sampai 1 tahun. Karena organ-organnya belum terbentuk sempurna. Kalau berbicara dengan masalah ProArgi tentu tidak dianjurkan untuk anak-anak. Kalau misalnya anak-anak itu, definisi anak-anak adalah umur 2 sampai 12 tahun. Ada bukan 12 tahun, maksudnya itu usia SD ya, usia anak-anak yang awal. Tetapi ada yang mendefinisikan sampai umur 18 tahun. Ada juga yang mendefinisikan ini remaja sampai umur 25 tahun. Jadi ada definisi-definisi yang membatasi atau yang mengartikan sampai batas mana usia itu gitu. Dan ketika kita berbicara tentang kolostrum, maka anak usia 2 tahun boleh. Ketika kita berbicara tentang Kalmak, silahkan, tetapi harus hati-hati juga karena memang bagaimana konsumsi anak tersebut, pencernaannya dan sebagainya. Kalau ProArgi itu anak-anak itu kira-kira mulai umur 17 atau kalau dia olahragawan gitu silakan. Umur 17 tahun silakan boleh dikonsumsi. Kalau klorofil
anak-anak juga dengan dosis yang kecil, gitu ya. Kalau ada juga teman-teman yang mencoba untuk memberikan klorofil di bubur gitu, nggak apa-apa, pengenalan. Seperti kita mengenalkan makanan kepada anak-anak, ya kan? Ibu kan waktu umur belum 1 tahun ada makanan pendamping ASI. Nah itu sudah mulai dikenalkan, tentu dengan jumlah yang sedikit, bukan kita berikan 1 sendok teh, itu bukan begitu. Ya, jadi dipahami bahwa kita tidak bisa membuat rumus yang tepat untuk anak-anak batasnya berapa dan sebagainya tidak, tetapi yang kita pahami adalah semua produk sinergi diberikan di-create untuk orang dewasa kecuali yang ada catatannya ya, seperti kalmak, garlic seperti itu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Rose ya. Tanya dokter, minum kolostrum 4 kali 1 sehari, apa bedanya jika malam mau tidur langsung kita minum 4 kapsul? 4 kali 1 itu berarti 1, 1, 1, 1. 4 kali 1 tablet. Kemudian kita minum 4 kapsul. Jadi bedanya adalah di dosisnya sekali minum. Kalau misalnya yang 4 kali 1 berarti sekali minum pagi, siang, sore, dan tujuannya untuk apa? Ya, kalau misalnya 4 kapsul pada malam hari tujuannya adalah merangsang growth hormone gitu. Tapi kalau Ibu minum 4 kali 1 berarti pagi 1, siang 1, sore 1, malam 1. Tentu berbeda. Karena efektivitas untuk tujuannya untuk growth hormone kalau diminum pagi nggak nyampe. Tapi kalau untuk meningkatkan daya tahan tubuh silahkan aja, nggak masalah. Kemudian ini dari Galaxy Tab, saya tidak tahu namanya siapa, dikatakan oleh seorang dokter bahwa dalam beberapa minggu terakhir ini ada reflux asam lambung atau GERD. Terus kata dokter mesti menghindari konsumsi yang ada minnya, salah satunya. Benar nggak sih? Terus bagaimana dengan klorofil yang saya minum selama ini? Ya, ini adalah salah satu nasihat dari dokter yang bisa berlaku pada satu orang dan tidak berlaku pada orang lain. Misalnya, saya menganjurkan orang yang GERD itu minum santan segar. Tapi ada juga dokter yang melarang jangan minum santan. Ya. Tetapi tujuannya apa? Bisa jadi dokter, teman saya misalnya ya, melarang minum santan karena santannya itu diambil dari santan kemasan. Sedangkan saya menganjurkan santan yang berasal dari kelapa tua, diparut, kemudian diperes. Kan masih ada plusnya. Seberapa banyak, kapan minumnya, dicampur apa saja. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi masing-masing kita itu sangat spesifik. Kalau misalnya Bapak sudah minum klorofil yang ada minnya dan ternyata itu dirasakan baik, ya kenapa tidak? Tetapi bisa jadi saya tidak bisa. Kalau misalnya kita sama-sama GERD, saya minum yang ada minnya saya tidak bisa, Bapak bisa. Oleh karena itu tadi saya katakan, satu-satunya cara untuk kita tahu cocok atau tidak cocok adalah mengkonsumsinya. Kalau misalnya Bapak atau Ibu cocok, silahkan dilanjutkan. Ya, jadi ini bukan masalah benar atau tidak benar. Bisa jadi benar kalau minnya itu min sintetis. Banyak sekali kasus larangan-larangan yang ternyata bahan dasarnya adalah karena sintetis. Contoh soal, saya punya seorang pasien yang alergi udang. Jadi kalau dia makan udang yang beli di pasar, dia alergi. Tapi ketika dia pergi ke pantai, ada udang segar yang baru ditangkap, dia tidak alergi. Bapak Ibu bisa menangkap maksud saya ya. Ternyata proses pengawetan itu juga sangat mempengaruhi kandungan di dalam si udang itu gitu. Tetapi orang lain nggak apa-apa karena orang itu sensitif terhadap zat yang untuk pengawetan lah atau apa entah gitu. Karena sudah tidak ada tidak ada zat-zat yang mencegah alergi. Ketika udang diambil dari
laut masih segar misalnya seperti itu. Itu contoh soal di mana kita itu masing-masing kita unik. Oleh karena itu, mari kita kenali tubuh kita supaya kita tidak terjebak oleh benar atau tidak benar. Bisa jadi nasihat dokter itu benar, karena memang ada orang yang GERD-nya kambuh setelah minum minuman yang mengandung min yang sintetis. Atau bahkan yang daun asli pun misalnya gitu ya. Bisa jadi karena bisa jadi kebanyakan. Ada banyak sekali aspek yang mempengaruhi GERD. Oke, saya lanjutkan dari Pak Cahyo. Oh, klorofil kalau minumnya 15 cc dengan 240 bolehkah? Karena berat takaran ini pas enaknya. Boleh Pak Cahyo, silahkan. Dan tetap konsumsi air untuk kebutuhan tubuh selama 24 jam ya. Bu Lila, apakah boleh anak 4 tahun minum kolostrum setiap hari, Dok? Boleh, silakan. Dan jangan lupa makanan yang lain. Itu penting sekali. Ya. Kemudian pertanyaan dari YouTube. Dok, untuk orang yang sudah menjalankan cuci darah, apakah dapat untuk mengkonsumsi klorofil? Lalu polanya bagaimana? Ya, ini yang tadi saya mengatakan, Bu Endang. Kalau boleh, silakan informasi ke saya kreatininnya berapa. Ya, kalau saya biasanya menganjurkan kalau udah cuci darah itu minumnya bisa setengah sendok teh sedikit sekali tanpa diencerkan, karena orang cuci darah kan tidak boleh banyak minum. Oke, lalu ada pertanyaan lagi, kalau untuk usia 42 tahun yang sakit mah, berapa dosis yang bagus untuk konsumsi kolostrum? Silakan diberikan mulai 3 kali 2 dulu. Dari Pak Konstantin, selamat siang Dok. Terima kasih presentasinya. Kalau orang yang menderita hepatitis, suplemen sinergi apa yang bisa direkomendasikan? Oke, hepatitis berasal dari disebabkan oleh virus. Tadi saya mengatakan bahwa klorofil antivirus. Kemudian kolostrum mengandung antivirus juga. Kemudian Bapak bisa tambahkan juga spirulina, karena spirulina juga mengandung antivirus. Ya. Kemudian untuk alergi berapa dosis yang bagus mengkonsumsi kolostrum ya Dok? Tergantung alerginya untuk anak-anak atau orang dewasa. Silakan aja mulai dari 3 kali 2. Dari Bu Susi, Dok, di kondisi lingkungan seperti saat ini, bagaimana mengatur untuk konsumsi Pro-RG, LC, kolostrum, dan kalmak untuk dewasa? Oke. Jadi kalau kondisi seperti ini berarti ini asumsi saya adalah untuk preventif ya Bu ya. Silakan diminum Pro-RG dan kolostrum pada malam hari, terserah mau seperti aturan main di dalam etiket, seperti tadi 4 kapsul malam hari. Jadi mungkin bisa jadi setelah sore misalnya minum 1 jam sebelum makan minum Pro-RG, kemudian setelah makan nanti sebelum tidur minum kolostrum 4. Kemudian kalmaknya bisa 2 kali 2 gitu ya. Kemudian kalmaknya bisa di jam snack time, misalnya jam 10 dan jam 3. Kemudian klorofil bisa dibuat minuman pagi, siang, dan sore. Seperti minuman segar aja. Bisa diatur demikian Bu Susi. Oke, ada pertanyaan dari YouTube. Pak Udi Masterpiece mau nanya, Dok, apa penyebab seseorang mengalami kekurangan mangan di tubuhnya? Ya pasti kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi mangan di dalam tubuhnya dari makanan-makanan yang dikonsumsi. Ya, dan jarang orang yang spesifik kekurangan mangan, tapi ada. Karena mangan itu adalah mikromineral, ya mikro sudah kecil dia masih mikro, tapi tetap dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian dari Mbak Santi, siang Dok, saya ada customer yang sudah membeli Pro-RG 9 dan setelah 1 minggu minum beliau mengalami ruam-ruam di kulit, terutama kulit wajah dan bibir, katanya merah-merah, bengkak dan gatal seperti biduran. Saya sudah menginfokan kira-kira kenapa ya Dok? Saya sudah menyarankan untuk minum 1 saset jadi 2 kali sehari, tapi beliau minum sesuai takaran. Lalu beliau ke dokter dan info dokternya kandungan L-arginin tidak dianjurkan untuk diminum tiap hari. Boleh minta sarannya Dok untuk memberi pengertian terkait L-arginin yang ada di Pro-RG 9. Sinergi saya sudah share video-video testimoni Pro-RG. Iya, ini kasus spesifik. Karena saya selalu bilang bahwa apa yang kita minum punya kans untuk memberikan efek samping kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Nah, ini adalah kasus khusus. Ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kalau Bapak, Ibu sudah memberikan nutrisi dan terjadi alergi, yang pertama Bapak, Ibu lakukan adalah stop. Stop, kemudian kita lihat perkembangannya.
Kalau semakin membaik berarti jelas itu karena nutrisi yang kita berikan. Lalu kita hentikan seterusnya? Tentu tidak. Kita berikan dosis yang terendah. Kita berikan dosis yang terendah supaya tubuh itu bisa beradaptasi kembali. Nah, kalau misalnya tadi dokter mengatakan L-arginin tidak boleh diminum setiap hari, bagi yang tidak bisa, itu adalah cara yang bisa diberikan. Misalnya, Bu, oke, kita mulai ya Bu ya. Ibu bisa minum 2 hari sekali dengan dosis yang kecil dulu. Nanti kalau sudah 1 minggu kita naikkan. Nah, cara itu yang bisa diberikan. Sebenarnya ini sudah sangat umum ya Bapak Ibu, karena memang kita tidak tahu apakah kita punya alergi tertentu dari nutrisi yang kita konsumsi. Tetapi tidak salah juga Bapak Ibu menganjurkan kalau ada orang yang memang memerlukan, tetapi dengan catatan. Makanya saya lebih rekomendasi Bapak Ibu memberikan dosis step by step untuk kita memantau apakah beliau cocok atau tidak. Karena kalau tidak cocok, bisa alergi nggak karu-karuan, kita bingung sendiri. Dan harga yang harus kita bayar adalah kepercayaan mereka jadi berkurang kepada kita. Nah, ini adalah cara-cara saja untuk boleh memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, demikian ya Mbak Santi, karena ini adalah kasus khusus. Bu Lince dari YouTube, selamat siang Bu Dokter. Pilihan untuk wanita usia subur yang infertilitas, pilihannya produk apa Bu Dokter? Ya, tentu harus diketahui infertilitasnya kenapa, dan 4 produk yang saya sharingkan tadi bisa mulai dikonsumsi atau mulai menggunakan paket produk yang lengkap ya, Shake Max Pro dan Nutriburst, kemudian ProAD9, Calmac, Spirulina itu sangat baik. Colostrum silakan. Kalau misalnya silakan Ibu bertanya kepada upline Ibu atau sesuai dengan etiketnya. Atau misalnya saya menganjurkan Ibu mengkonsumsi Nutriburst dan Max Pro digunakan sebagai sarapan, makan siang, dan makan malam misalnya itu ya. Setelah itu bisa langsung minum Calmac pagi dan siang. Setelah minum Calmac 2 pagi, Calmac 2 siang. Kemudian Spirulina kapan minumnya? Bisa setelah sarapan atau bisa juga pada saat snack time. Bisa bersama dengan Colostrum misalnya, atau Colostrum diminum malam hari 4 kapsul juga tidak masalah. Ya, silakan mulai dikonsumsi, dan tentu mesti diketahui infertilitasnya kenapa dulu supaya lebih fokus. Kalau penyebabnya diatasi, maka akan membantu step-step berikutnya. Kemudian Pak Sutarno, Bu Dokter minta nomor WA-nya, silakan menghubungi customer service ya Pak, atau menghubungi upline Bapak ya. Kemudian Pak Satria atau Bu Satria, Dok, untuk yang mempunyai penyakit lambung yang sudah luka lambungnya, bagusnya minum apa ya Dok? Silakan dicoba dengan Colostrum ya Bu, nanti perlahan-lahan bisa ditambahkan yang lain, seperti klorofil nomor 2 ya. Ya, Bu Lince, WUS dan PUS silakan dengan cara yang sama ya, diketahui dulu akar masalahnya. Bu Indah, seberapa banyak klorofil bisa dikonsumsi dalam sehari karena asam lambung yang sering kambuh? Saran saya, Colostrum dicoba ya Bu ya. Klorofil suplemen itu memang tidak dikatakan ada batasnya berapa lama, berapa banyak, tetapi tubuh kita sudah memberikan sinyal. Saran saya tetap ikutin etiket yang ada di label supaya kita bisa mengukur. Kalaupun Bapak Ibu mau menambahkan sendiri, dirasakan apakah benar sudah memberikan dampak. Jangan sampai ketika kita sakit minum seenaknya tapi ternyata tidak berdampak. Kita tidak tahu itu baik atau tidak bagi tubuh kita, kita hantam terus. Saran saya minum Colostrum juga. Oke, Bu Kasijati, apakah hilangnya rasa penciuman itu mutlak tanda COVID? Orang flu juga penciumannya kurang. Cara mengatasinya silakan aja
produk-produk sinergi Bu untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau syaraf itu Calmax dan kolostrum, atau mau ditambahkan yang lain juga boleh. Bu Tita, untuk kanker bisa diberikan noni 4 kali 50 cc dan spirulina 3 kali 5. Bu Asmawati, saya cepat saja ya ini. Udah mau hampir selesai. Takutnya masih banyak. Oke, Bu Asmawati, produk sinergi yang cocok untuk pertumbuhan pada anak apa aja ya, Dok? Kolostrum, Calmax, dan spirulina. Pengalaman saya, anak saya waktu SMP, saya berikan kalsium magnesium pada saat SMP mungkin kelas 2 ya. Dia ukur pusatnya gitu. Kami di kamar mandi punya cermin gitu. Tadinya dia batas cermin bawah itu hanya di dada gitu. Lalu meninggi sampai akhirnya sampai di lebih dari dia akhirnya turun, seolah-olah batas cerminnya tuh turun, padahal dia yang semakin tinggi itu. Saya berikan kalsium magnesium 2 kali 2 untuk dia pada saat SMP ya, mungkin sekitar kelas 2 lah. Ternyata kelihatan sekali pertumbuhannya menjadi lebih tinggi. Tentu tidak hanya suplemen kan ya, kalau anak-anak tumbuh itu juga tetap aja makanan-makanan yang lain juga diperlukan. Kemudian kolostrum dan spirulina. Ada juga, karena ada juga orang-orang yang memiliki pengalaman masing-masing itu minum spirulina juga menambah cepat pertumbuhan anak-anak, tinggi terutama ya. Kemudian Bu Enda, Dok, saya mau tanya, klorofil botol besar dan klorofil botol kecil rasanya ini lebih terasa yang botol besar. Kenapa ya, Dok? Wah, kalau seperti ini saya tidak bisa memberikan komentar karena terkait dengan produksi. Tetapi di pabrik bisa jadi karena kan di Yutasana kan skalanya dalam skala besar kan ya. Jadi dan ini adalah alami. Tidak ada campuran perasa yang dibuat supaya sama semuanya. Tentu ada sekali-sekali gitu ya, atau percetakan mesin cetak yang kecil dan besar kan berbeda. Bisa jadi juga itu mempengaruhi. Tapi sekali lagi itu saya tidak punya hak untuk menjawab. Kalau misalnya Ibu rasa lebih enak beli botol besar, silakan dinikmati. Saya sendiri kalau ditanya kenapa saya tidak tahu jawabannya, saya hanya membayangkan saja karena ketika melihat cara mencetak itu kan juga mesinnya pasti berbeda-beda seperti itu. Bu Ninyoman, siang Bu Dokter, kalau umur 45 bisa enggak untuk hamil? Maksudnya kalau minum produk terus hamil gitu? Kalau Tuhan membuat hamil bisa, tetapi kalau produk ini membuat hamil saya tidak berani mengatakan karena banyak sekali faktornya ya. Tuhan bisa membuat orang hamil umur kapan saja, tetapi kalau mau berupaya minum produk ini silahkan aja. Tapi saya tidak berani berjanji. Kemudian Pak Sutarno, Dok, untuk yang masih susah BAB produk yang dianjurkan usia 67 bisa Nutriburs, Pak. Jangan lupa minum ya. Bu Nik Nyoman, apa solusinya dokter? Dia pengen punya keturunan. Oke, cek dulu kira-kira kenapa. Kalau sudah 45 tahun, perempuan, bagaimana kadar estrogennya? Itu perlu konfirmasi. Jangan sampai asal hantam, tapi ternyata estrogennya sudah sedikit. Nah, itu namanya kita tidak bijaksana. Kalau misalnya bisa, silakan bisa rekomendasi ke dokter kandungan untuk cek estrogen. Kenapa? Karena 45 itu batas. Tadi aja ada yang bertanya 48 menopause kenapa? Sekarang 45 ingin hamil. Nah, itu bukan berarti saya menafikan, bukan sama sekali, tetapi silakan ke dokter kandungan apakah kesuburannya masih memungkinkan. Kemudian bagaimana dengan suaminya? Jangan-jangan istri nggak masalah, tapi ternyata suaminya spermanya yang sedikit. Itu pun juga banyak faktor. Bu Linca, saya memiliki alat MECPA, Bu, untuk pemeriksaan keadaan pembuluh darah. Bagaimana? Apakah hasilnya sangat akurat? Nah, ini kalau sangat akurat, mesti dikonfirmasi dengan pemeriksaan lab. Saya tidak bisa mengatakan sangat akurat karena non-intervensi, tetapi bisa dipakai untuk membantu kita, membantu orang-orang memberikan pemahaman. Tentu pemahaman ini kita juga harus mengerti dulu gitu. Misalnya pembuluh darahnya di D misalnya gitu.
Jangan buru-buru kita mengatakan, "Wah, Bu, jantungnya ini pasti pembuluh darahnya kaku ini enggak." Coba cek, Ibu minum air putihnya berapa banyak? Ternyata minum putihnya 2 gelas doang. Ya pasti pembuluh darahnya D. Kebayang ya Bapak Ibu ya, kalau orang itu disuruh minum sesuai dengan kebutuhan. Setelah Ibu hitung, ternyata beratnya 50, minum air putihnya cuma 2 gelas. Ya kalau bahasa Jawanya tuh kempet gitu. Ya pasti pembuluh darahnya kaku karena kekurangan air di dalam tubuhnya. Coba Ibu suruh minum. Kebutuhan kalau 50 kalikan 0,04 berarti kan 2 liter kan. Coba suruh minum 2 liter. Pasti nanti akan kembali, ya. Ini salah satu tools bahwa ketika kita memeriksa MECPA, kita juga harus pemahamannya lebih dari yang kita periksa. Jangan sampai kita salah. Tapi kalau misalnya Ibu minumnya sudah banyak cukup, oh udah banyak, coba banyaknya berapa, berat badannya berapa, Ibu bisa hitungkan. Aktivitasnya seperti apa, Bu? Cuman duduk aja ya kalikan 0,03. Kalau aktivitasnya biasa masak apa-apa 0,04. Kalau atlet ya kalikan 0,05. Oke. Baik, mungkin itu ada Bu Nyoman masih ya. Umur berapa anak-anak bisa melakukan program detox, tujuannya untuk menurunkan berat badan? Tidak ada batasan umur asal orang tuanya mendampingi. Karena anak-anak adalah kondisi yang tidak bisa mandiri. Kita memberikan anak-anak detox pada umur 10 tahun, tetapi orang tuanya tetap menyimpan coklat di kulkas, pasti nggak jadi. Jadi, kita perlu ingat ketika kita akan menganjurkan detox kepada anak-anak, orang tuanya harus didetox dulu pikirannya. Ya, jangan sampai anak-anak disuruh detox, tetap saja simpan coklat, tetap saja simpan snack-snack, tetap saja beli minuman yang berwarna, buyar semuanya. Ya. Oh, masih banyak, ada beberapa pertanyaan. Baiklah, saya akan selesaikan. Sebentar ya, ini berarti aturan minum Pro-Aji yang betul sekali minum 1 saset atau 1 sendok teh dicampur 250 cc, karena di saset itu tertulis 1 sendok teh, sedang pada aturan. Ini tadi saya sudah jelaskan ya Pak Banu, silakan karena 1 saset masih dalam dosis normal. Ya, boleh silakan. Itu karena yang 1/5 itu karena anjuran Badan POM gitu. Tapi kenyataannya 1 saset masih aman. Pak Willy, jarak minum kolostrum, kalsium, mak, Pro-Aji, klorofil dan sebagainya berapa jam? Tadi saya sudah jelaskan ya Pak. Silakan kolostrum, kalsium, mak boleh bersama-sama. Pro-Aji sendiri, klorofil sendiri, spirulina, kolostrum dan kalsium, mak boleh bersama-sama. Pro-Aji dan klorofil silakan cairan dulu 15 menit kemudian baru tablet. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kebersamaan pada siang hari ini. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan presentasi ini boleh bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan tentunya tidak hanya to know, tidak hanya diketahui, tapi to understand, dimengerti dan to do. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Dan Sinergi akan memberikan informasi-informasi yang tentunya sehat, informasi sehat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya.